Nurfalisa dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Tabida Jessica dari absen 33. Perkenalkan, nama saya Naula Karoliona dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Farah Falsabila dari absen 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Fatih Nur Rahman Zaif dari absen 9. Cara menghitung umur dalam satuan bulannya itu 15 itu didapat dari umur alif pada tahun 2024. Lalu 12 ini ada jumlah bulan dalam setahun ditambah dengan 5. 5 ini dapat dari 12 dikurangi 7. 7 itu bulan Juli. Nih, jadi 15 ini dikali 12 ditambah 5. Jadi 185 bulan. Jadi umur alif pada tahun 2024 dalam satuan bulan itu 185 bulan. 195. Udah? 190, Udah? 192, 92. Udah? 190, Udah? 192, Udah? 180, 184, 186, 189, 192. Jadi gimana cara kita dapat turus ini nih? Pertama, ini kan ada kelas 1, 2, 3, sama 4. Di kelas pertama ini ada 180 sampai 184. Terus di kelas kedua ada 185 sampai 189. Di kelas ketiga ada 190 sampai 194. Di kelas keempat ada 195 sampai 199. Cara kita nyari turusnya ini, kita lihat dari data mentahnya. Nih, dari data mentah ini. Contohnya, di sini ada Alifatul Laila. Usia itu ada 185 ini ada di kelas pertama, ada di kelas kedua. Jadi nanti di kelas kedua itu diisi 1 gini. Terus nanti yang di kedua ada Alvino 186 bulan. Diisi juga di kelas kedua gini. Pokoknya nanti kalau udah 4 keisi 4, nanti dicoret jadinya 5. Nanti udah gitu, kalau udah semua dari data ini dimasukin ke sini, nanti hasilnya nih, misalnya di kelas pertama ada 6, jadi frekuensi ada 6. Terus di sini kelas kedua ada 12. Terus di kelas kelas ketiga ada 13, di kelas keempat ada 5 gitu. Setelah kita udah nyari turus sama frekuensinya, di sini kita bakal lanjutin nyari nilai tengah. Nah, di sini cara nyari nilai tengah itu boleh pakai rumus kayak gini. BB ditambah BA per 2. Nah, BB itu apa sih? BB itu ini batas bawah. Nah, BA itu batas atas. Nah, yang 2 ini nih ditambah terus dibagi sama 2. Hasilnya 182. Sama kan? Nah, kalau emang nggak mau pakai rumus, kita bisa hitung manual. Nilai tengah dari 180 sampai 184. Lalu kita langsung berpaling ke XI dikali F1 FI. Nah, caranya gimana? FI dikali sama XI, hasilnya 1092. Terus ini dapat 36, itu dari nilai semua FI ini ditambah, jadi 36 semuanya. Terus ini dapat 6.817, itu ditambah juga nilai dari sininya, kayak gitu. Dari sini kita cari nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu X bar sama dengan XI kali FI per FI. Jadi di sini XI kali FI-nya itu ada 6.817. Terus FI-nya ada 36. Jadi disimpan 6.817 per 36. Jadi hasilnya sekitar segini. Untuk proses perhitungan kedua, kita mencari modus. Untuk modus, rumusnya yaitu MO sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P.
TB merupakan tepi bawah ditambah D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Untuk D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P yaitu panjang kelas. TB sama dengan BB kurang 0,5. BB merupakan batas bawah yaitu 180 dikurang 0,5 karena hasilnya genap. Terus 180 dikurang 0,5 hasilnya 179,5. Setelah itu kita mencari modusnya yaitu 179,5 dari TB yang tadi ditambah 1 itu dari 13 dikurang 12 hasilnya 1, dan 8 itu dari 13 dikurang 5 hasilnya 8. Untuk 5 itu dari TA kurang TB. Kalau TB 180 kurang 0,5 hasilnya 179,5. Kalau yang TA itu 184 ditambah 0,5 hasilnya 184. Setelah itu 179,5 ini dikurang dengan 184,5 yang hasil akhirnya itu 5. Setelah itu 179,5 ditambah 1/9. 9 ini dari 1 tambah 8. Itu kita kali 5 nih. Untuk proses perhitungannya kita perkalian dulu baru pembagian. Jadi 5 kali 1 hasilnya 5 dibagi dengan 9. Hasilnya yaitu 0,55. Baru kita tambah nih dengan ini. Jadi 179,5 ditambah 0,55 sama dengan 180,0,5. Gimana sih cara mencari kuartil itu? Jadi rumus kuartil itu kan 1/4N dikurangi sigma F per F1 dikali P. Nah itu untuk mencari kita itu perlu mencari 1/4N nya dulu, ininya dulu dicari. Nah itu untuk menentukan posisi kuartilnya ada di posisi keberapa. Untuk mencari posisi Q1 itu kan 1/4N. Nah berarti tinggal tulis aja 1/4 dikali 36. Nah dapat dari mana sih 36 ini? 36 itu hasil dari frekuensi yang dijumlahkan semuanya. Jadi ya ini hasilnya 36. Masukkanlah ini 36 di sini. 1/4 kali 36 hasilnya 9. Untuk mencari Q2-nya, Q2 itu kan 2/4N. Tulis aja 2/4 dikali 36 dikali 8 hasilnya 18. Untuk Q3 itu kan 3/4N. Nah tinggal taruh aja 3/4 kali 36 hasilnya 27. Nah ini kan berarti kan posisinya udah ketahuan nih di posisi ke-9, 18, 27. Nah itu berarti menyatakan kelas kuartilnya itu ada di, kalau Q1 itu ada di kelas 185 sampai 189 yang ini ya. Kalau Q2 itu ada di kelas 190 sampai 194 sama dengan Q3. Itu berarti ada di sini nih ya. Nah, kita mencari kelas Q1 dulu ya. Tepi bawah, cara mencari tepi bawah itu ambil aja ini angka yang paling bawahnya. Yang paling bawah kan di sini kan 185 ya. Berarti 185 dikurangi 0,5 hasilnya 184,5. Nah ini sigma F nya ini 6. Dapat dari mana sih 6 itu? Nah 6 itu didapatkan dari frekuensi sebelum posisi kuartilnya ini. Ini kan di sini kan frekuensinya kalau di posisi kuartilnya itu 12. Nah sebelum 12 itu frekuensinya 6. Nah ini kan udah nggak ada apa-apa lagi, ini udah 6 aja, berarti tinggal taruh aja 6 di sini. Untuk mencari F itu frekuensi di posisi kuartilnya yaitu 12, taruh 12. P itu ini, P itu tuh panjang kelas, jadi
untuk mencari tahunya kalian bisa tinggal 185 dikurangi 180. Nah itu panjang kelasnya itu berarti kan 5 ya, tulis ini 5. Nah kita substitusikan di rumus Q1 itu TB ditambah 1/4N dikurangi sigma F per F1 dikali P. Nah masukkan angka-angka yang tadi ini, TB nya kan berarti kan 184,5, masukkan ditambah 1/4N nya kan tadi kan kita udah cari nih, 9 ya, 9. Nah sigma F nya juga tadi kita udah cari, ini 6 masukkan per 12, F1 diambil di sini, P nya kan panjang kelasnya kan 5, tinggal dijumlahkan. Kita jumlahkan dulu yang di sini, 9 kurangi 6 3, terus 12-nya netep. Nah ini netep, terus dikali 5, ini dulu yang di ini. Nah hasilnya 184 dikali 5 tambah 1,25, hasilnya yaitu 185,75. Itu untuk yang kuartil 1. Untuk yang kuartil 2 itu TB, tepi bawahnya itu dia 190 dikurangi 0,5, karena ya di sini paling bawahnya 190 ya. Nah hasilnya 189,5. Untuk sigma F nya itu dia 18. Dapat dari mana sih 18 itu? Dihasilkan dari ini 6 ditambah 12, karena ini kan di angka sebelum frekuensi dari posisi kuartilnya ini. Nah FI nya itu kan di posisi kuartilnya ini, frekuensinya 13, taruhlah di sini. P panjang kelas udah pasti 5 ya. Nah kita masukkan ke dalam rumus. Untuk mencari Q2 rumusnya sama kayak tadi, TB ditambah 2/4N dikurangi sigma F per F1 dikali P. Di sini bedanya cuman ininya ya, 1/4 sama 2/4, karena ya kuartil 2 itu kan 2/4. TB nya tadi berapa? 189,5 ditambah ininya 18 dikurangi 18 per 13 dikali 5. 18 kurangi 18 kan 0 ya, 0. Kesini jadinya 0 dikali 5 0. Hasilnya jadinya 189,5 ditambah 0 ya 189,5 lagi. Itu untuk kuartil kedua. Kita untuk mencari kuartil ketiga itu kita bisa cari TB nya dulu seperti tadi, 190 dikurangi 0,5 sama dengan 189,5. Sigma F nya itu 27 didapatkan dari 6 tambah 12 tambah 13. Nah F nya itu 13 ya, sesuai sama yang itunya. P nya panjang kelasnya 5. Nah ini tinggal kita masukkan aja ke rumus, TB ditambah 3/4N dikurangi sigma F per F1 dikali P. Nah, TB nya tadi kan 189,5. Nah ditambah 27 kurangi 18 per 13 dikali 5. Ini kita kurangi dulu, 27 kurangi 18 9. Nah 9 per 13 dikali 5 itu hasilnya jadi 189,5 ditambah 3,46, itu hasilnya adalah 192,96. Nah ini adalah kuartil ketiganya.